Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Aulia Hakim dengan NIM 2008031310266 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan. Di sini saya akan menyampaikan materi pembelajaran tentang perkembangan lembaga keuangan syariah. Berikut materi yang akan saya jelaskan. Nah, di sini saya akan memaparkan 4 materi. Yang pertama ada sejarah perkembangan lembaga keuangan syariah. Yang kedua ada perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, serta undang-undang yang mengatur tentang perbankan syariah. Yang ketiga ada lembaga keuangan perbankan syariah di Indonesia. Dan yang terakhir ada Institut Pendukung Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Submateri yang pertama yaitu ada sejarah perkembangan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah ini pertama kali ada pada zaman Rasulullah SAW, yaitu pada saat itu bernama Baitul Mal. Baitul Mal sendiri merupakan lembaga penyimpanan kekayaan negara yang berfungsi menerima pendapatan dan mengeluarkan pembelanjaan negara. Pada masa Khulafaur Rasyidin, Baitul Mal berkembang dalam hal jumlah kekayaan yang dikelola dan fungsi yang dijalankan. Lembaga ini kemudian dikembangkan secara administrasi dan dibentuk dewan-dewan untuk ketertiban administrasi. Selanjutnya, pada masa dinasti Abbasiyah, fungsi Baitul Mal bertambah dengan mengeluarkan kebijakan moneter. Hingga pada saat runtuhnya dinasti Utsmaniyah di Turki, Baitul Mal tidak muncul lagi sebagai pusat pengaturan fiskal dan moneter suatu negara. Nah, submateri yang kedua itu ada perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia serta undang-undang yang mengatur tentang perbankan syariah. Namun sebelum kita membahas tentang perkembangannya di Indonesia, saya akan menjelaskan tentang undang-undang yang mengatur perbankan syariah. Di Indonesia, perbankan syariah itu sudah memiliki undang-undang sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Yang pada hal ini undang-undang tersebut disahkan pada tanggal 16 Juli 2008 dan terdiri dari 13 bab dan 70 pasal. Dan di sini saya akan melampirkan tabel struktur Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Bank syariah di Indonesia secara konsisten telah menunjukkan perkembangannya dari waktu ke waktu. Kendati pangsa perbankan syariah sempat bertahan cukup lama di kisaran 4%, tetapi pada bulan Oktober 2016 untuk pertama kalinya, pangsa perbankan syariah terhadap total bank mencapai di atas 5%, yaitu sebesar 5,17% saat konversi PT BPD Aceh menjadi Bank Aceh Syariah. Di bulan berikutnya, tren positif ini masih terasa hingga pangsa pasar bank syariah mencapai 5,79% di akhir tahun 2017. Perkembangan pertumbuhan bank syariah juga telah diikuti oleh perkembangan jaringan kantor perbankan syariah. Pada bulan Desember 2017, jumlah bank umum syariah sebanyak 13 perusahaan, sedangkan jumlah unit usaha syariah sebanyak 21 unit dan BPRS sebanyak 167 perusahaan. Dari ke-13 bank umum yang telah beroperasi penuh secara syariah, sebagian besar adalah bank swasta nasional. Adapun dari 20 unit usaha syariah yang ada saat ini, sebagian besar adalah bank pembangunan daerah yang kepemilikannya adalah oleh pemerintah daerah. Melihat animo masyarakat yang semakin tinggi terhadap perbankan syariah dan kuatnya komitmen kepada daerah, tren konversi BPD menjadi syariah sepenuhnya sangat mungkin terjadi dan bisa menjadi lokomotif kemajuan bank syariah di tanah air. Submateri yang ketiga yaitu ada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Lembaga-lembaga ini antara lain yang pertama ada Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, Bank Umum Syariah merupakan bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara itu, BPRS merupakan bank syariah yang melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Dan dalam undang-undang ini juga disebutkan bahwa bank konvensional yang hendak melaksanakan usaha syariah harus membentuk unit usaha syariah yang khusus beroperasi dengan menggunakan sistem syariah. Lembaga yang kedua ada Baitul Mal wa Tamwil atau disebut juga dengan Koperasi Syariah.
Lembaga ini merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. BMT terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non-profit seperti zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan Baitul Tamwil merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersil. Oleh karena itu, BMT sering disebut dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Bank Syariah sering bekerja sama dengan BMT dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Kerjasama ini dilakukan mengingat BMT memiliki kemampuan akses kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memerlukan pembiayaan dalam skala kecil atau mikro. Yang ketiga, ada asuransi syariah. Perusahaan asuransi syariah pertama di Indonesia adalah PT Asuransi Takaful Keluarga atau Asuransi Jiwa dan PT Asuransi Takaful Umum yang didirikan pada tahun 1953. Kedua perusahaan ini merupakan anak perusahaan PT Syarikat Takaful Indonesia yang pendirinya diperakasai oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia melalui Yayasan Abdi Bangsa bersama Bank Muamalat Indonesia dan perusahaan asuransi Tugu Mandiri. Asuransi syariah memiliki kaitan erat dengan bank syariah. Berbagai pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah umumnya diasuransikan dengan menggunakan skema syariah. Praktik asuransi ini dilakukan oleh bank syariah untuk mengantisipasi kegagalan bayar pembiayaan nasabah karena faktor meninggalnya nasabah maupun faktor lainnya yang disepakati dalam asuransi. Yang keempat, ada pasar modal syariah. Pasar modal merupakan perusahaan yang menerbitkan surat berharga baik berupa saham maupun obligasi agar mendapatkan dana dari investor. Bank syariah yang memiliki kelebihan dana dan memandang penempatan pada pasar modal syariah merupakan sesuatu yang menguntungkan. Secara bisnis dapat menggunakan surat berharga untuk menyalurkan kelebihan likuiditas tersebut. Sejauh ini, untuk menyalurkan kelebihan likuiditasnya di pasar modal, bank syariah diizinkan sebatas pada pembelian obligasi syariah atau biasa disebut dengan sukuk. Adapun pembelian saham secara langsung di pasar modal tidak boleh dilakukan sebagaimana dilarang oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Yang kelima, ada reksadana syariah. Lembaga ini merupakan perusahaan sekuritas yang khusus memfasilitasi investor untuk menginvestasikan dananya pada surat berharga yang memenuhi kriteria syariah. Adanya larangan bank syariah membeli saham di pasar modal menyebabkan bank syariah tidak berhubungan dengan reksadana dalam hal pembelian saham. Akan tetapi, kerjasama masih bisa dilakukan dalam hal pembelian obligasi syariah jika bank syariah hendak membelinya melalui reksadana syariah. Kerjasama dengan reksadana syariah juga dijalin oleh bank syariah ketika hendak mengeluarkan saham atau obligasi di pasar modal guna mendapatkan dana dari masyarakat. Dalam hal ini, peran reksadana diperlukan oleh bank syariah sebagai penjamin emisi dalam penerbitan surat berharga tersebut. Dan materi terakhir yang akan saya jelaskan yaitu Institut Pendukung Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Yang pertama ada Bank Indonesia. Bank Indonesia merupakan regulator bagi perkembangan seluruh bank umum dan BPR di Indonesia, termasuk Bank Umum Syariah dan BPR Syariah. Sebagai regulator, BI telah mengupayakan adanya payung hukum bagi berkembangnya bank syariah di Indonesia, yaitu dengan masuknya istilah prinsip syariah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Selanjutnya, Bank Indonesia mengupayakan berbagai upaya untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi bank syariah, serta untuk mengembangkan bangsa bank syariah. Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi persoalan bank syariah adalah Peraturan Bank Indonesia tentang pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah. Kemudian ada fasilitas pembiayaan jangka pendek bagi bank syariah, kualitas aset produktif, office channeling, dan lain sebagainya. Secara khusus, BI membuat cetak biru perbankan syariah yang dijadikan sebagai acuan pengembangan bank syariah dari tahun 2013 hingga 2011. Pada pertengahan tahun 2008, pengaturan bank syariah dimuat dalam undang-undang tersendiri, yaitu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Saat ini, jenis instrumen yang digunakan oleh BI adalah sertifikat Bank Indonesia Syariah. Yang kedua ada Dewan Syariah Nasional.
Lembaga ini merupakan bagian dari MUI yang membuat fatwa terkait produk keuangan syariah. DSN memiliki tugas dan wewenang. Yang pertama, memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota DPS pada suatu lembaga keuangan syariah. Yang kedua, mengeluarkan fatwa atas jenis kegiatan keuangan. Ketiga, mengeluarkan fakta atas produk dan jasa keuangan syariah. Dan yang terakhir, mengawasi penerapan fatwa yang telah diterapkan. Adapun DPS merupakan badan terafiliasi yang ditempatkan oleh DSN dalam setiap lembaga keuangan syariah. Adapun tugas dan wewenangnya yaitu pertama, melakukan pengawasan secara periodik terhadap lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya. Kedua, mengajukan usulan pengembangan lembaga keuangan syariah yang diawasi kepada DSN. Dan yang terakhir, merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN. Yang ketiga ada Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia. Lembaga ini dibentuk oleh Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2010. Lembaga ini menggantikan Komite Akuntansi Syariah yang merupakan komite yang dibentuk untuk merumuskan standar akuntansi syariah. Komite ini dibentuk sejak bulan Oktober 2005 dan sampai akhir tahun 2006 telah menghasilkan konsep bangun prinsip syariah yang berlaku umum, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, serta 6 exposure draft PSAK syariah, draft yang telah dihasilkan Komite Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia selanjutnya telah disahkan oleh DSAK pada tahun 2007. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih yang telah melihat video ini dan semoga dapat menambah wawasan bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.